Ya, saya cuma ingin berikan sebuah kisah saja kira-kira. Dalam sebuah pesantren ada sebuah kisah di mana ada seorang santri yang akan lulus dari belajarnya di pesantren. Maka kemudian sang kiai berpesan kepada sang santri tersebut, "Wahai santriku, ya, kamu sekarang akan lulus, ya. Tapi sebelum kamu lulus, maka saya perintahkan kepadamu untuk, ya, mencari orang-orang, mencari makhluk yang lebih buruk, makhluk yang paling buruk lah begitu. Kamu cari dan bawakan kepada saya." "Baik, Pak Kiai, saya akan mencarinya." Maka berangkatlah si santri ini untuk mencari orang-orang yang katanya yang buruk, yang paling buruk. Dia mengatakan, "Ini permintaannya Pak Kiai ini mudah sekali ini, gampang." Sekalinya di perjalanan dia melihat orang yang sedang mabuk-mabukan. Dia melihat orang yang sedang mabuk-mabukan. Ini kayaknya ini nih. Ini orang yang mabuk-mabukan ini. Dia lebih buruk daripada saya. Dan dia lebih buruk daripada orang lain yang taat, ya. Akhirnya dia dekati itu yang pemabuk itu. Dia mau bawa, dia mau seret ke hadapan sang kiai. Tapi dia berpikir, apakah betul ini orang lebih buruk daripada saya? Dan saya lebih baik daripada dia. Jangan sampai saya justru lebih baik, lebih buruk daripada dia. Sekarang mungkin dia bermaksiat, minum minuman keras. Tapi siapa yang bisa menyangka suatu ketika, ya, dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menjadi orang yang taat, dan suatu ketika saya mungkin, ya, melakukan kemaksiatan, sehingga jangan sampai suatu ketika justru orang ini lebih baik daripada saya. Akhirnya tidak jadi nabawa. Kan ada itu kisah, ya. Ada juga kisah itu, ya, dua orang, satu ahli ketaatan, satu ahli maksiat. 40 tahun taat kepada Allah, 40 tahun maksiat kepada Allah. Tapi yang ahli taat ini meninggalnya dalam keadaan maksiat, ya. Dan yang maksiat ini meninggalnya sebagai seorang yang taat. Kenapa? Karena yang ahli taat ini, ya, dia mengatakan begini, "Saya ini 40 tahun mak beribadah. Tidak ada ibadah dan ajaran Allah yang tidak saya laksanakan. Semua saya laksanakan. Sementara saudara saya bermaksiat. Motong gak coba-coba deh. Motong gak coba-coba ambilkan oleh apa? Saudara saya. Kan nanti kalau saya sudah bermaksiat, saya bisa mohon ampun kepada Allah. Allah kan Maha Pengampun." Akhirnya dia pun hendak menemui saudaranya, hendak bermaksiat. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan apa? Semua kebaikannya itu dihapus oleh Allah, yang tinggal hanya kemaksiatannya. Sejengkal lagi dia masuk surga, tapi karena persoalan tadi, dia pun kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya yang bermaksiat, dia bermaksiat, akhirnya apa? Dia sadar, wah, saya ini sudah lama mak bermaksiat, tidak ada kemaksiatan yang saya tidak lakukan, semua saya sudah lakukan, ya. Sementara saudara saya taat, ya, menurut anggapan dia, motong ikuti saudara aku deh, jangan sampai ini sisa usia aku, saya taat kepada Allah deh, saya tidak mau maksiat terus, ini sudah jadi sampah di tengah masyarakat, ya. Akhirnya apa? Dia pun bertaubat dan kemudian hendak menemui saudaranya yang pikirnya sedang melakukan ketaatan, padahal meninggal dalam keadaan maksiat tadi. Di tengah perjalanan orang ini pun meninggal dunia dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan taat kepada Allah, sehingga semua dosa-dosanya selama 40 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan dia pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang itu Pak Ustaz, tidak bisa kita menjamin derita. Selanjutnya kisah tadi yang santri itu. Nah, suatu ketika santri itu dia lihat lagi ada binatang, ya anjing. Anjing itu mungkin modelnya kudis-kudisan apa segala macam. Wah, ini makhluk yang lebih buruk daripada saya ini. Ya. Lebih buruk daripada saya. Pas dia mau bawa, dia tangkap itu anjing, di tengah perjalanan dia pikir lagi, apakah anjing ini betul-betul lebih baik daripada saya? Anjing ini kalau dia mati, dia tidak akan dihisap. Tapi saya, kalau saya sudah mati, saya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dihisap dan lebih banyak dosa saya, bisa saja saya masuk neraka. Dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anjing ini tidak dihisap apa-apa. Akhirnya tidak jadi nabawa itu anjing. Kembali ke gurunya tanya sang kiai, anakku, sudah demikian nak? Dapat orang yang makhluk yang paling buruk. Nah bilang itu santrinya, wah tidak ada Pak Kiai. Saya begini. Ternyata tidak ada yang lebih buruk kecuali saya sendiri sebenarnya. Betul tadi Pak Ustaz, bahwa bisa jadi orang yang bermaksiat itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang beribadah tapi dia menyombongkan diri dengan ibadahnya. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat mungkin dia tidak tahu bahwa itu maksiat. Tinggal tunggu waktu saja, suatu saat dia bertobat. Kita kenal namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu seorang ulama besar, tapi beliau dulu adalah orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu namanya Umar bin Khattab, Pak. Kayak apa itu Umar bin Khattab sebelum Islam? Luar biasa kemaksiatannya. Bahkan dia banyak menyiksa orang-orang Islam ketika itu. Ya, sementara Abu Jahal luar biasa juga, ya. Sama-sama cerdas. Tapi kenapa kemudian Umar bin Khattab ketika masuk Islam, Allah muliakan dia, hidupnya Allah muliakan, sementara Abu Jahal dihinakan. Karena yang satu itu Umar bin Khattab menggunakan akalnya, hatinya, sementara Abu Jahal menggunakan hawa nafsunya. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana kita ini sebagai manusia, ya, lebih baik kita daripada mereka. Maka untuk menjaga sikap itu, sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Ghazali, ya, bahwa kalau kamu melihat anak kecil, kamu harus merasakan bahwa ini anak kecil ini masih kecil, ya. Sementara saya sudah besar, masih kurang dosanya ini anak-anak. Saya ini sudah banyak dosaku. Ketika kita melihat orang yang orang tua, apa kita katakan, orang tua ini bisa jadi amalannya lebih banyak daripada saya. Sementara saya masih muda, masih banyak yang perlu saya pelajari. Itu. Jadi jangan kemudian kita meninggikan diri kita kepada orang lain. Itu menjaga sikap tawadhu seperti tadi. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Kalau rendah diri itu kita kayak menghamba kepada orang. Tapi kalau rendah hati itu beda begitu. Seorang misalnya Imam Bukhari kita tahu Pak ya, ahli hadis, Imamul Muhaddisin. Beliau menghafal kurang lebih 600.000 hadis sampai 1 juta hadis. Ketika beliau didatangi oleh Imam Muslim itu menghafal kurang lebih 300.000 sampai 500.000 hadis, ya. Apa yang beliau lakukan ini Imam Bukhari? Beliau langsung mencium keningnya itu Imam Muslim. Padahal seharusnya yang mencium dan lebih menghormati adalah Imam Muslim, karena ilmunya Imam Bukhari lebih tinggi dibandingkan Imam Muslim. Tapi Imam Bukhari tidak, dia kecium keningnya. Sebagai apa? Bentuk penghormatan. Karena Imam Muslim sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan hadis. Ini sikap tawadhu, Pak. Itu sikap tawadhu. Ini saya kira Islam ini luar biasa, telah mengajarkan. Ini kan tadi kaitannya dengan
Apa hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Ustaz ya? Sikap tawadu ini adalah bagian daripada akhlak kita kepada diri kita sendiri, ya. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang tawadu, yang rendah hati, ya, tawadu. Baik, masih ada tarik Pak Usi.